Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai Kerajaan Aksum. Ya, mungkin banyak kita yang belum pernah mendengar maupun terasa asing dengan apa itu Kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum itu sendiri adalah sebuah kerajaan adidaya di Afrika. Kerajaan Aksum ini berada di daerah Afrika Timur, yang pada masanya disandingkan dengan Romawi, Persia, dan Tiongkok. Sebuah kerajaan yang mencetak mata uang sendiri, menguasai jalur perdagangan internasional, mendirikan monumen batu raksasa setinggi gedung modern, dan merupakan salah satu negara pertama di dunia yang memeluk agama Kristen secara resmi. Namun yang menjadi keanehan adalah kita sendiri hampir tidak pernah mendengar mengenai Kerajaan Aksum. Nah, Kerajaan Aksum ini sendiri berdiri sekitar abad pertama Masehi di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Ethiopia dan Eritrea. Letaknya sangat strategis. Di barat ada Afrika pedalaman yang kaya emas dan gading, dan di timur ada Laut Merah, gerbang menuju Timur Tengah dan India. Kemudian di utara terbentang dunia Mediterania, pusat peradaban klasik. Nah, posisi geografis ini bukan sekedar kebetulan, dia adalah fondasi kekuatan dari Aksum. Ketika masyarakat kapal-kapal dagang berlayar mengikuti angin muson, Laut Merah menjadi jalur ekonomi global. Kapal dari Romawi membawa kaca dan anggur, sedangkan dari India datang dengan membawa rempah-rempah dan tekstil. Dan dari Afrika pedalaman membawa emas, gading, dan budak. Dan di tengah arus itu, Kerajaan Aksum berdiri sebagai pengendali. Pelabuhan utamanya bernama Adulis, yang menjadi simpul perdagangan internasional saat itu. Barang dari Afrika dikumpulkan, disortir, dan kemudian dikirim ke berbagai penjuru dunia. Jadi Aksum bukan hanya peserta perdagangan, dialah yang mengatur lalu lintas perdagangannya. Di masa abad ketiga Masehi, Aksum sendiri mencapai puncak kejayaannya. Sejarawan Persia bahkan menyebutkan Aksum sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar dunia saat itu, bersama Romawi, Persia, dan Tiongkok. Aksum sendiri memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur. Raja memegang otoritas tertinggi, tetapi administrasi berjalan rapi. Mereka memungut pajak, mengatur perdagangan, dan mengelola wilayah taklukan. Dan yang paling mencengangkan adalah Aksum ini mencetak mata uang sendiri. Ya, mata uang emas, perak, dan perunggu. Ditemukan hingga wilayah India dan Mediterania. Pada koin-koin itu terpampang wajah Raja Aksum, dan ini menunjukkan 2 hal, yaitu kepercayaan diri politik dan kemapanan ekonomi. Di Afrika pada masa itu, hampir tidak ada kerajaan lain yang mencetak mata uang dengan standar internasional. Salah satu raja terpenting di Kerajaan Aksum adalah Raja Ezana. Awalnya Aksum menganut kepercayaan politeistik di mana dewa-dewa disembah dan raja dianggap sebagai memiliki kedekatan dengan kekuatan ilahi. Namun di abad keempat Masehi terjadi perubahan besar di mana Raja Ezana kemudian memeluk agama Kristen. Keputusan ini bukan sekedar pilihan pribadi, ia menjadikan Kristen sebagai agama resmi kerajaan. Ini adalah menjadikan Kerajaan Aksum sebagai salah satu negara pertama di dunia yang secara resmi menjadi kerajaan dengan beragama Kristen, bahkan sebelum banyak wilayah Eropa. Perubahannya itu terlihat di mata uang Kerajaan Aksum, di mana terdapat simbol-simbol diganti dengan lambang salib. Angka ini memperkuat hubungan Aksum dengan dunia Kristen di Mediterania, sekaligus membentuk identitas spiritual yang masih terasa di Ethiopia hingga hari ini. Selain dikenal dengan perdagangan dan agamanya, Aksum juga dikenal dengan peninggalan monumentalnya yaitu stelae. Stelae itu adalah pilar batu raksasa yang dipahat dari satu bongkahan batu utuh. Ya, kurang lebih seperti menhir ya. Tingginya bisa mencapai lebih dari 20 meter dengan berat ratusan ton. Beberapa dihias menyerupai bangunan bertingkat, lengkap dengan pahatan pintu dan jendela palsu. Hingga kini arkeolog masih banyak yang bertanya bagaimana masyarakat Aksum di situ tanpa teknologi modern mampu memindahkan dan mendirikan batu sebesar itu.
Diduga mereka menggunakan sistem tanjakan tanah, tali, dan tenaga manusia dalam jumlah besar. Namun detailnya masih menjadi misteri hingga saat ini. Stelae ini bukan sekedar simbol. Dia merupakan penanda makam raja dan bangsawan, pernyataan kekuasaan yang menjulang tinggi ke langit. Namun di balik kemegahan itu, masyarakat Aksum hidup dalam sistem yang kompleks. Mereka bertani di dataran tinggi yang subur, mengembangkan sistem irigasi sederhana, mengelola ternak, menghasilkan makanan untuk menopang populasi dan aktivitas perdagangan. Bahasa resmi mereka sendiri adalah Ge'ez. Bahasa ini digunakan dalam prasasti, dokumen resmi, dan teks keagamaan. Menariknya, Ge'ez masih digunakan dalam liturgi gereja Ethiopia hingga sekarang. Artinya adalah warisan kerajaan Aksum tidak sepenuhnya hilang, namun dia masih hidup dalam tradisi. Namun tidak ada kerajaan yang kebal terhadap perubahan. Sekitar di abad ke-6 hingga 7, kerajaan Aksum mulai menghadapi tekanan. Penebangan hutan besar-besaran untuk pertanian dan konstruksi menyebabkan degenerasi tanah. Hasil panen menurun, lingkungan yang dulu menopang kemakmuran kemudian berubah menjadi sumber masalah. Kemudian datang perubahan geopolitik besar, di mana muncul kekuatan Islam di daerah Jazirah Arab, kemudian mengubah jalur perdagangan Laut Merah, rute ekonomi akhirnya bergeser, dan kerajaan Aksum kehilangan posisi strategisnya. Itu sangat mempengaruhi di mana pendapatan menjadi menurun, pengaruh menjadi melemah, dan wilayah yang menyusut. Tidak ada satu perang besar yang menghancurkan Aksum, tidak ada ledakan dramatis. Keruntuhannya terjadi perlahan. Ibu kota Aksum mulai ditinggalkan, aktivitas perdagangannya merosot, catatan sejarah semakin sedikit, dan perlahan nama Aksum semakin memudar dan tidak pernah dibahas. Nah, mengapa Aksum jarang dibahas? Sebagian itu pasti menjadi pertanyaan teman-teman semua. Hal itu dikarenakan sejarah dunia lama didominasi narasi Eropa dan Timur Tengah. Peradaban Afrika sering terpinggirkan dalam buku sejarah global. Padahal kerajaan Aksum adalah bukti bahwa Afrika pernah melahirkan peradaban adidaya dengan teknologi, ekonomi, dan struktur politik yang maju. Hari ini reruntuhan Aksum masih berdiri di Ethiopia. Stelae masih menjulang. Gereja Ethiopia masih menggunakan bahasa Ge'ez. Kerajaannya mungkin tetap runtuh, namun warisannya tetap hidup di dalam tradisi masyarakat. Nah, kerajaan Aksum mengajarkan kita satu hal penting, teman-teman, bahwa sejarah dunia itu jauh lebih luas dari yang kita tahu. Ada peradaban besar yang berdiri megah yang namanya hampir kita tidak pernah dengar. Dan mungkin saja masih banyak tersimpan kisah-kisah lain di dalam tanah Afrika. Demikian cerita mengenai kerajaan Aksum. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Sampai berjumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.